Saya ingin ingatkan pada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya. Coba kita lihat Elon Musk bicara masalah Tesla, mobil fantastik masa depan. Gagasan dia yang lain, Hyperloop, memindahkan orang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan sangat cepatnya. Bicara mengenai SpaceX, bagaimana mengelola ruang angkasa agar berguna bagi manusia. Kita masih berkutat hal-hal yang tidak produktif. Urusan demo, urusan fitnah, urusan hujat-menghujat yang tidak produktif dan selalu ini negatif. Fitnah, kabar bohong. Apakah ini mau diterus-teruskan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, terima kasih atas presentasinya. Insya Allah untuk acara kali ini saya akan memberikan kuliah sedikit. Menurut kajian saya, Bapak tidak paham dengan apa yang Bapak ucapkan sendiri. Kalau kita berbicara tentang Elon Musk, kita tidak perlu jauh-jauh ke sana, Pak. Bangsa ini akan lebih bangga jika kita melihat perkembangan mobil SMK sudah menguncurkan dana yang sangat besar dan saat ini lagi mangkrak, Pak. Kenapa kita harus berbicara Tesla yang itu mustahil untuk menjadi perusahaan kita? Dan kemana anggaran itu saat ini? Siapa yang harus bertanggung jawab dengan proyek yang sudah mangkrak, Pak? Dan yang jelas ketika ada proyek, di situ ada pencairan dana yang sangat besar. Dan dana itu, Pak, itu didapat dari hasil keringat rakyat yang dikumpulkan oleh negara. Nah, kenapa kita harus berbicara Tesla? Mengenai Elon Musk datang ke sini, tidak ada keinginan lain kecuali ingin mendapatkan hasil bumi yaitu nikel, Pak. Dan kami tahu nikel saat ini menjadi jatah Tiongkok. Kami cuma dapat kerusakan alamnya, Pak, kerusakan lingkungannya. Dan kami cuma disajikan informasinya, Pak, bahwasanya bumi kita mempunyai hasil nikel. Dan yang lebih penting lagi, Pak, jangan sampai kita seperti Ukraina. Jika Bapak kerjasama dengan Elon Musk, maka Tiongkok akan mempunyai alasan untuk menginvasi Indonesia, Pak. Karena alasan nikel. Pada sebenarnya, Tiongkok mempunyai keinginan besar untuk merampas Pulau Kalimantan kita. Kelapa sawit kita yang memang sudah ada di genggamannya. Pulau Sumatera. Dan yang jelas Amerika tidak akan terima mengenai itu, Pak. Karena memang Tiongkok dengan Amerika lagi memanas. Nah, disinilah kita sebagai bangsa Indonesia menjadi lahan perang, Pak. Kami tahu itu. Jangan sepelekan kami sebagai bangsa Indonesia. Kami akan tetap memperjuangkan tanah air kami. Mengenai SpaceX, kita tidak perlu jauh-jauh berpikir untuk mengelola terbang ke angkasa, Pak. Itu sangat mustahil sekali dilakukan oleh pemerintah yang sekarang. Jika kita mengelola hasil bumi kita, tambang emas kita rampas kembali dari tangan asing. Kelapa sawit kita rampas kembali. Kita kembangkan pertanian. Jangan kita hanya berbicara. Dan ketika kita maju seperti dahulu, bahwasanya negara kita, negara yang kaya akan hasil alamnya, maka negara kita akan maju. Jika rakyat sudah sejahtera, sudah teriak, mengibarkan bendera merah putih dengan hasil panennya yang melimpah, maka disitulah kita akan menekan orang luar. Jika mereka butuh kepada cengkeh kita, bawalah senjata untuk kita tukar dengan cengkeh kita. Jika mereka tuh butuh dengan beras kita, bawalah nuklir ke sini. Jika butuh beras kita, kita mempunyai penghasilan bumi terbanyak di seluruh dunia, Pak. Rusia hanya mempunyai gas alam dan minyak bunga matahari. Kenapa Rusia bisa maju menjadi negara superpower? Kita mempunyai hasil alam yang sangat besar dan melimpah, malah kita menjadi boneka. Yang terakhir, Pak, mengenai berita kebohongan dan fitnah di media, saya tidak bisa komentar, Pak. Biarlah masyarakat yang menilai siapa pembuat kebohongan itu dan siapa yang sering membuat fitnah itu. Bapak selalu bilang, silahkan kritik saya. Tetapi setelah masyarakat mengkritik kebijakan Bapak, maka disitulah masyarakat tersebut akan diciduk, bahkan tanpa diadili akan dipenjarakan. Kita semua tahu, Bapak, bagaimana Fir'aun menguasai muka bumi ini. Tidak ada kekuatan yang bisa mengalahkan Fir'aun. Bahkan Tuhan pun ditantang oleh Fir'aun. Tetapi kita tidak boleh melupakan ketika Tuhan akan membinasakan Fir'aun, hanya dengan air asin semua Fir'aun dan pasukannya binasa. Dan saya tidak ingin
pemerintah saya yang sangat saya cintai ditenggelamkan oleh Yang Maha Kuasa di dalam tumpukan sawit dan minyak goreng dalam satu nusa, satu bangsa.